Kunci ini kuncian terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Siap. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya, hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kemudian mereka panik. Mereka harus memunculkan satu ciri yang membedakan ijazah yang diklaim mereka sebagai asli dengan ijazah milik Jokowi, yaitu hologram. Padahal hologram itu baru muncul di tahun 2000 pertengahan dan sampai sekarang sebagai pengaman di ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Ini kan aneh. Kemudian dari timeline tadi sudah ketahuan. Di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta, hologram itu dimunculkan dari narasi Rujito sebagai saksi fakta mereka. Saat Rujito mengatakan bahwa ijazah milik almarhum kakaknya ada hologram, dia menunjukkan dengan pulpen adalah di titik di mana itu posisi dari embos. Karena tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan UGM pada Mei 1985 ada pengaman hologramnya. Pengaman hologram itu baru muncul di tahun 2000 pertengahan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gokil Up to Date. Dan di video kali ini ada berita yang sangat menarik. Pertama, ada Sobari yang disemprot emak-emak karena memojokkan Pak Jokowi. Lalu ada Dokter Tifa, yaitu narasi sesatnya terkait dengan hologram di ijazah Pak Jokowi dirujak habis oleh Pak Danang. Karena apa? Karena teknologi hologram yang dipakai UGM itu baru digunakan di tahun 2000 pertengahan. Sedangkan Pak Jokowi itu lulus dari UGM tahun 1985. Nah, seperti apakah videonya? Langsung kita lihat berikut ini. Pemimpin yang ditanyakan ijazahnya, nah, kok ijazah ditanya kok memenjarakan orang? Edian loh itu. Mbah, sing edian kowe, Mbah. Kowe kuwi sing edian. Kowe lak wong Jawa. Kamu kan orang Indonesia, harusnya punya etika dan tutur kata yang baik. Kalau seandainya gerombolanmu itu minta ijazahnya Pak Jokowi baik-baik dengan bersilaturahmi, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi Mbak, cara mereka menanyakan ijazah itu dengan menghasut, menjelek-jelekan dan memfitnah. Dengan demi penelitian, di mana penelitiannya itu hanya fotokopi, Mbak. Mbak, kok anggerin jeplak ngono lho. Sedangkan UGM sendiri sudah menyatakan itu bahwasanya ijazah sudah diberikan Pak Jokowi dan itu asli. Berikut juga alumninya Pak Jokowi itu. Teman-teman alumninya Pak Jokowi juga mereka. Sama koplak. Sing ngedani kowe, Mbak, karena gerombolanmu itu ya sudah membuat narasi di mana mereka itu dengan dalih ya penelitian, di mana penelitian itu yang ijazahnya yang asli itu di tangannya Pak Jokowi, mereka hanya fotokopian. Jadi cangkemmu iku lek arep ngomong iku dipikir sik yo, Mbah. Ojo edan-edan kowe sing edan-edan ndi, Mbah? Mereka menjelek-jelekan, menghasut, memfitnah dengan membuat buku terus diperjualbelikan hanya demi cuan. Jal, cangkemmu iso muni apa ora? Ki mbae sapa to? Mbah, lek ngomong ku hati-hati, untumu wis ugil kabeh. Kok lek kelelekan untu mbol. Waduh, Mbah Sobari malah habis disemprot balik sama emak-emak itu tadi. Langsung saja selanjutnya kita lihat video dari Dokter Tifa yang narasinya dibantahkan oleh warga cerdas ini, yaitu Pak Danang, terkait dengan teknologi hologram yang ada di ijazah Pak Jokowi.
Kunci ini kuncian terakhir ya bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Lah memang nggak ada hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Sok pintar ya Tifa itu. Dia aja mendefinisikan embos itu cap ceklok. Kasih tahu Pak Dana. Embos itu suatu teknik untuk memberikan efek timbul pada media kertas, media plastik, media kulit, media logam, seperti itu. Dia hanya mampu mendefinisikan sebagai cap ceklok. Ini kan sok pintar tapi wagu kalau menurut orang Jawa. Wagu. Tadi Rismon dan Tifa kemudian memunculkan narasi hologram setelah adanya sidang di Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan adanya hologram itu. Tapi mereka sama sekali tidak berani menampilkan adanya ijazah tersebut. Mereka hanya bernarasi hologram itu. Jadi pada video saya kali ini saya bisa memberikan sebuah rangkuman bahwa narasi hologram itu baru muncul belakangan, yaitu tepatnya pada sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebelum-sebelumnya selama berbulan-bulan itu tidak pernah ada narasi hologram. Yang ada adalah watermark, emboss, dan juga lintasan merah. Kemudian ditambah yang terakhir adalah materai. Tidak pernah ada hologram sama sekali. Hologram baru muncul belakangan, yaitu ketika mereka menyadari digelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, ternyata ijazah Jokowi yang ditimbulkan ada watermark, ada embossnya. Itu berdasarkan kesaksian dari pihak mereka sendiri, yaitu Eli Daneti dan Refli Harun. Kemudian mereka panik. Mereka harus memunculkan satu ciri yang membedakan ijazah yang diklaim mereka sebagai asli dengan ijazah milik Jokowi, yaitu hologram. Padahal hologram itu baru muncul di tahun 2000 pertengahan dan sampai sekarang sebagai pengaman di ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Ini kan aneh. Kemudian dari timeline tadi sudah ketahuan. Di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta, hologram itu dimunculkan dari narasi Rujito sebagai saksi fakta mereka. Saat Rujito mengatakan bahwa ijazah milik almarhum kakaknya ada hologram, dia menunjukkan dengan pulpen adalah di titik di mana itu posisi dari emboss. Rujito tidak memunculkan narasi tentang watermark maupun emboss. Dia hanya hologram. Kalau memunculkan narasi. Tapi kemudian setelah sidang selesai, di luar ruang persidangan di hadapan para wartawan, mereka kembali ke setelan awal. Tidak lagi berani menyebut hologram. Mereka memunculkan narasi watermark, emboss, materai, dan juga lintasan merah. Jadi sama sekali tidak berani lagi mengatakan hologram. Karena apa? Di hadapan wartawan, para wartawan tentunya lebih awas daripada para hakim di dalam ruang sidang pengadilan yang sangat temaram lampunya. Para wartawan pasti tahu kalau membedakan antara emboss dengan hologram. Makanya pihak mereka tidak berani lagi mengatakan hologram. Karena di luar ruang sidang pengadilan tentunya sangat terang dengan sinar matahari, dan para wartawan yang notabene adalah para anak-anak muda tentunya matanya lebih awas. Mereka tidak bisa dibohongi antara emboss dengan hologram. Makanya di depan konferensi pers mereka tidak berani lagi mengatakan hologram. Kemudian setelah peristiwa itu di berbagai kesempatan, Rismon maupun Tifa kembali memunculkan narasi hologram. Ini sebagai bentuk amplifikasi dari narasi hologram yang sudah dimunculkan oleh Rujito di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Anehnya, Rismon dan Tifa yang konon mereka juga sudah memegang spesimen ijazah
Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985 sama sekali tidak berani menunjukkan ijazah tersebut, apalagi menunjukkan harusnya kalau yakin hologramnya. mereka pasti akan menunjukkan ya. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa hologram yang dinarasikan oleh sama-sama mereka lulus di tahun Pak itu Jokowi sesungguhnya kemungkinan 1985 adalah hanya tipuan dan trik bahasa saja. Itu sesungguhnya adalah emboss, tapi dinarasikan sebagai hologram. Yang kedua, kalau seandainya benar-benar ijazah yang dipegang oleh Rujito, yaitu ijazah Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan pada Mei 1985 sampai benar-benar ada hologramnya, ada kemungkinan, saya menduga bahwa itu tambahan, karena tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan UGM pada Mei 1985 ada pengaman hologramnya. Pengaman hologram itu baru muncul di tahun 2000 pertengahan hingga saat ini. Itu pun di berbagai macam produk lainnya seperti di CD, kaset dan lain sebagainya. Itu juga pada tahun 2000-an sampai ke sini. Tahun 85 belum ada pengaman hologram. Ini. Jadi dari sini bisa dibaca bahwa para penerbit ijazah palsu sesungguhnya tidak mencari kebenaran, tapi selalu mencari pembenaran-pembenaran. Bahkan dilakukan dengan cara intinya membohongi publik. Mereka itu carinya pembenaran. Dengan memunculkan narasi hologram itu sendiri. Tentunya sasaran mereka adalah untuk beropini yang menyesatkan ke publik demi meraih simpati publik. Kemudian di seluruh platform media sosial saya menjumpai para netizen kemudian mengatakan bahwa hologram adalah kunci terakhir yang membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Itulah target mereka sesungguhnya. Jadi ini yang saya lakukan ini ilmiah. Kelompok-kelompok mereka itu. Saya membuktikan dengan berbagai macam data-data mereka sendiri. Mungkin sampai di sini video saya kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka. Nah, mantap sekali Pak Danang. Ini secara tidak langsung mematahkan narasi sesat dari Tifa soal hologram. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Danang ya. Roy Suryo CS ini, RRT ini bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Pembenaran dari pendapat mereka yang mereka yakini kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Pertama, mereka mengatakan itu foto orang lain, foto Dumatno, terus Hari Mulyono, kacamata dipermasalahkan, terus watermark, emboss, terus stempel yang ada di foto itu, lintasan stempelnya katanya di belakang foto, ternyata tidak. Dan ini terakhir ngarang lagi soal hologram. Padahal hologram itu, teknologi hologram yang digunakan UGM untuk ijazah yang mereka keluarkan itu baru digunakan pada tahun 2000 pertengahan. Lah kok bisa ijazah tahun 1985 itu ada hologramnya? Itu hologram dari mana? Pertanyaannya itu. Nah, penjelasan dari Pak Danang tadi cukup mencerahkan kita semua. Kalau itu cuma narasi yang mereka bangun untuk membangun opini di publik, untuk membenarkan apa yang mereka yakini itu tadi. Benar seperti yang dikatakan Pak Danang, kalau mereka itu bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Nah, gimana nih menurut kalian?
Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar di bawah ini. Otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Dan kajian saya menggunakan sebuah kajian saya adalah otaknya Jokowi. Ini ahli apa lagi? Otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang seimbang yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah penggabungan setidaknya ada 4 dimensi ilmu, neuroscience, ya, psikologi. Memang sejak awal tuduhan masalah ijazah palsu Jokowi ini memang lawak doang kok, memang dagelan doang. Nah, emang lawak. Karena Bener, dari awal tidak mempunyai basis poin tuduhan yang pasti. Pertama menuduh dokumennya palsu, katanya dokumennya dibuat di pasal pramuka. Itu jelas nggak masuk akal. Kalau memang benar, UGM lah yang akan menuntut. Setelah poin nomor 1 tidak terbukti dan hanya bermodal narasi sesat doang, gembar-gembor kesana kemari, akhirnya muncul poin yang kedua, yaitu katanya ijazahnya memang asli, tapi didapat dengan cara yang tidak semestinya. Contoh, lembar pengesahan pada skripsinya nggak ada. Dan lain-lain. Nah itu urusan lu sama UGM, lu komplain sama UGM sana. Terus ada lagi poin yang ketiga yang katanya ijazahnya itu asli tapi punya orang lain, milik Hari Mulyono lah atau siapa. Ini lebih bodoh lagi. Bagaimana bisa ijazah milik orang lain dipakai oleh Jokowi? Makin lama makin gila saya rasa nih. Makanya sekarang kayak orang kebingungan, pergi ke Komnas HAM, mau pergi ke DPR, mau menggugat ke MK, nggak tahu nanti kalau nggak berhasil mau ke FIFA, mau ke PBB atau ke NASA, nggak tahu lagi lah. Bener sekali Bang, itu memang lawak mereka dari awal. Mereka itu menuduh dulu baru cari bukti belakangan, dan itu pun mereka nggak yakin. Nah kalau yakin ngapain mereka mengajukan SP3, minta kasus dihentikan. Ini kan bener-bener lawakan yang luar biasa ini ya. Apa yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, Rismon, dan Tifa ini. Nah, gimana teman-teman menurut kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.